Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya pengampu mata kuliah pengantar pemrograman di Universitas Telkom. Saya akan melanjutkan video sebelumnya terkait for dengan menggunakan range ya sebagai sequence. Nah, sekarang kita pakai list sebagai sequence untuk for. Apa itu list? Sebelumnya kita sudah bahas bahwa list itu sebenarnya kalian sudah pernah belajar, tapi kalau sebelumnya kalian belajarnya variabel dengan tipe-tipe yang hanya bisa menyimpan satu buah nilai. Nah, sekarang list ini adalah tipe yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai gitulah ya. Nah, kalau misalnya dipanggil list, ini sebenarnya kita menginstruksikan kepada komputer untuk menyimpan list atau daftar gitu ya, berisi bilangan bulat 1, 2, 3 ke dalam variabel A. Oke. Apa itu variabel A? Di sini belum ditulis ya ininya ya. Sebentar. Nah, itu ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya baris kode seperti ini, kan biasanya kan kalau baris kode variabel yang biasa yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, itu kan A sama dengan 1 misalnya. Jadi hanya ada satu nilai yang dimasukkan ke dalam variabel A. Nah, sekarang ini si variabel A-nya, dia tipenya list gitu ya. Maka bagaimana caranya melakukan assignment seperti ini gitu ya. Jadi tinggal pakai square bracket, kemudian tiap nilainya dipisahkan oleh koma. Oke, jadi sekarang isinya A itu bukan hanya bilangan satu saja, bukan hanya satu nilai saja, tapi ada 1, ada 2, dan 3. Kemudian mencetak isi variabel A. Mencetaknya biasa saja gitu ya, print A saja gitu ya. Python sudah cukup pintar untuk mendeteksi bahwa dia itu tipenya list, sehingga dia akan dicetak seperti yang berwarna biru itu. Kemudian kalau misalnya kita mau ngetes gitu ya, ini tipe datanya apa sih gitu ya dari variabel A ini, maka kalian bisa lihat gitu ya, kalau sebelumnya tipe datanya adalah range, sekarang adalah list. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pengetahuan aja gitu ya, karena ini ada saya nggak tahu ada di modul atau tidak, tapi bagaimana caranya saya mengcasting tipe data seperti yang kita biasa lakukan ketika kita mendapatkan string dari fungsi input, kemudian kita casting menjadi bilangan bulat, biasanya integer atau float gitu ya. Nah, misal saya punya variabel B gitu ya, variabel B ini adalah range ya, tipenya range gitu ya, yang di video sebelumnya. Nah, kemudian misal saya pengen mengubah data dari variabel B ini menjadi list gitu ya. Tipenya saya nggak mau range tapi saya mau list gitu. Maka kita bisa melakukan casting, dan misalkan kita mau memasukkan perubahannya itu ke dalam variabel B list gitu. Caranya bagaimana? Gampang gitu ya. Kalau biasanya int buka kurung tutup kurung, nah sekarang list buka kurung tutup kurung. Artinya si B-nya itu yang tadinya range mau saya ubah menjadi bertipe data list, dan kemudian saya masukkan ke dalam variabel B list. Jadi ketika kita print B list-nya itu kelihatan tuh ya. Kan kalau di atas ini kan mungkin masih ada yang masih belum terlalu jelas gitu ya, sebenarnya range 0,3 itu apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya isinya adalah 0, 1, dan 2 gitu ya. Oke, kalau misalnya dicek apa namanya? Sekarang nih si data apa tipe data dari isi variabel B list-nya itu adalah list gitu ya, bukan range karena sudah kita lakukan casting. Oke, itu sekilas tentang sequence list dan bagaimana caranya kalau misalnya saya punya range kemudian saya ubah menjadi list. Nah, sekarang for dengan list. Kalau for dengan list itu sebenarnya sama sederhananya dengan yang sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya bahkan lebih sederhana sebenarnya. Kalau sebelumnya kan saya pakai ada keyword range gitu ya. Nah, kalau sekarang itu ya udah tinggal kita sebut aja variabelnya gitu. Jadi for i in sama ya, i-nya itu variabel untuk menampung satu setiap iterasi gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal sebut aja listnya gitu. A kan tadi ya listnya disimpan di variabel A, maka kita sebut aja A gitu. Jadi nanti pada iterasi pertama ketika pertama kali masuk gitu ya, itu sebenarnya i-nya diisi dengan isi A yang pertama, yaitu 1 gitu. Ya. Jadi si A-nya kan isinya 1, 2, 3. Pertama kali pas masuk 1. Maka kemudian dia masuk ke dalam for, kemudian dia print i gitu. Print i berarti kan print
gitu ya. Maka ini tercetak. Gitu. Kemudian dia loop gitu ya, balik lagi ke atas, for I in A. Masih ada nggak nih? Tadi kan 1 ini sudah terpakai. Oh masih ada gitu. Sekarang kita setel si I-nya di-assign isinya 2 gitu ya. Kemudian masuk ke dalam for lagi, karena masih ada sequence-nya gitu ya, belum habis, maka dicetak 2. Kemudian dia loop lagi ke atas, balik lagi ke atas, masih ada nggak sisa sequence-nya? Masih ada gitu. Berarti I-nya disetel isinya 3, kemudian dicetak I-nya gitu ya, 3 gitu ya. Kemudian dia balik lagi ke sana gitu ya. Masih ada lagi nggak? Sudah habis gitu. Karena sudah habis maka dia keluar dari for gitu. Berhenti, tidak mengerjakan aksi lagi. Oke. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini step by step yang lebih rapihnya gitu ya. Pertama yang ini yang bagian atas yang sama-sama di highlight kuning itu memasukkan list 1 2 3 ke dalam variabel A, kemudian yang bagian keduanya, baris kode yang kedua itu mencetak isi variabel A satu persatu dengan menggunakan for. Gitu ya. Nah ini juga bisa nih kayak gini gitu ya. Jadi misalnya saya punya list hari gitu ya. Jadi list itu isinya tidak harus bilangan bulat gitu ya. Tidak harus bilangan bulat. Jadi ini diberi contoh yang lain bahwa sebenarnya bisa loh gitu ya. List itu isinya string juga bisa. Gitu. Jadi saya bikin list namanya list hari, nama variabelnya list hari. Kemudian ada Senin isinya ya. Kemudian nilai yang kedua adalah Selasa, nilai yang ketiga Rabu, dan seterusnya sampai nilai yang terakhir Minggu. Nah kemudian saya mau mencetak isi list ini satu persatu gitu. Ya. Bagaimana caranya? Kita tinggal bilang aja for hari in list hari gitu ya. Nama variabelnya ini bebas ya. Ini saya menyesuaikan saja supaya cocok gitu namanya hari. Sebenarnya kalau misalnya mau ditulisnya for I in list hari ya boleh aja. Tapi nama ininya harus sama dengan nama sequence-nya gitu ya, nama listnya. Oke, kemudian saya cetak harinya. Hari ini harus sesuai dengan variabel ini. Oke. Jadi baris yang pertama itu saya meminta komputer untuk memasukkan list Senin sampai Minggu ke dalam variabel yang namanya list hari. Kemudian untuk yang kedua itu mencetak isi variabel list hari satu persatu dengan menggunakan for. Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah contoh kombinasi for dan if dengan list gitu ya. Jadi for sama if kita kombinasikan. Nah, si for-nya kita pakai list gitu. Jadi misalnya saya punya list nilai 150, 39 dan seterusnya sampai 46 ini. Nah, kemudian saya punya variabel namanya under 50 gitu. Under 50 itu adalah variabel yang akan saya gunakan untuk menampung nilai yang di bawah 50 gitu. Di situ pengen ngitung ada berapa sih? Ada berapa sih mahasiswa misalnya yang dapat nilainya di bawah 50 gitu. Nah, pertama kali saya lakukan inisialisasi dengan menyetel nilai 0 ke variabel under 50 gitu ya. Nah, kemudian saya akan trace nih satu-satu, saya akan visit satu-satu gitu ya. Untuk for nilai, jadi ini variabel untuk menyimpan si nilainya satu persatu sama seperti I tadi gitu ya. In list nilai itu adalah sequence-nya ya, list-nya. Maka kan berarti kan pertama kali di sini ya, for itu berarti segini bloknya ya. Jadi pertama kali adalah si nilainya akan diisi dengan list nilai yang pertama gitu ini. Berarti isinya 100. Masukkan karena belum habis sequence-nya. Terus tapi di sini ditanya, kalau tadi kan langsung nge-print. Sekarang ada apa? Ada conditional statement gitu ditanya. Nilainya kurang dari 50 enggak? Nilainya berapa? 100 kan ya. Jadi 100 kurang dari 50 enggak? Kalau misalnya kurang, maka saya akan melakukan aksi ini gitu. Tapi kan 100 kurang dari 50 enggak? False ya. Karena false, maka dia tidak melakukan aksi yang ini aksi ini, yang saya kasih panah ini. Ya. Tapi dia langsung muter lagi gitu, karena ini udah nggak ada lagi yang dikerjakan ya. Print ini di luar for ya. Lihat nih, dia selevel sama for, jadi bukan di dalam for. Jadi dia ke for lagi, kemudian nilai in list nilai, maka si nilainya akan diisi dengan isi list yang selanjutnya. Ini kan udah berarti yang ini gitu. Berarti ini 50. Terus dia masuk lagi, ditanya lagi gitu ya. Karena nilainya 50 kurang dari 50 enggak?
false kan ya. Karena false dia tidak melakukan lagi. Kemudian dia akan muter lagi, terus nilainya diisi dengan nilai sequence yang berikutnya 39, kemudian masuk ke if lagi. 39 kurang dari 50 enggak? Nah, ini true kan ya. Nah, karena dia true, maka dia akan melakukan aksi yang ada di dalam blok if, yang ada di dalam if ini. Oke, dia bilang katanya, tolong dong, dia minta ke komputer untuk mengisi variabel under 50 ini dengan nilai ini gitu ya, yang di sebelah kanan. Tolong dong masukkan under 50 ini, tolong dong dikasih nilainya itu under 50 plus 1. Nah, itu kan harus kita operasikan dulu, harus kita evaluasi dulu. Ini adalah operasi penjumlahan yang menjumlahkan under 50 dengan 1. Under 50 ini berapa? Under 50 ini tadi kan ini ya, variabel yang ini ya, yang isinya adalah 0 pertama kali ya, ini seperti saya tulis ya. Under 50 ini kan isinya 0. Berarti ini 0 ditambah dengan 1. 0 ditambah 1 berapa? 1. Berarti nilai 1 dimasukkan ke dalam under 50. Gitu. Oh, berarti ada 1 nih gitu ya. Ada 1 yang nilainya kurang dari 50. Setelah dia melakukan aksi, maka dia akan keluar dari blok if itu. Gitu. Ternyata udah nggak ada lagi yang dilakukan, maka dia akan muter lagi ke for. Kemudian nilai, sama seperti tadi, nilainya akan diisi dengan nilai dari list nilai yang selanjutnya, berarti 75, 90, 55, 40, dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai, oke, maka dia akan keluar dari for dan mengerjakan aksi selanjutnya, yaitu mencetak jumlah nilai yang di bawah 50. Oke, berarti kalau dalam kasus ini kan yang di bawah 50 ada 39, 1, kemudian ada 40, ada 43, 46, berarti ada 4 ya. Berarti nanti harusnya tercatatnya ada 4 orang mahasiswa. Ada 4 orang mahasiswa yang masih harus mengulang modul. Oke, kira-kira seperti itu untuk for dengan menggunakan list. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan paham gitu ya. Setelah ini mungkin ada latihan untuk menggunakan for, tapi saya akan bahas di video yang berbeda gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.